Pada masa pemboikotan Rasulullah Muhammad di lembah Abu Thalib, Quraisy membuat perjanjian yang isinya memutus hubungan dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Perjanjian itu melarang adanya jual beli, pernikahan, dan hubungan sosial dengan mereka. Akibatnya, Rasulullah Muhammad, para sahabat yang satu kabilah, dan keluarga beliau terisolasi. Mereka merasakan penderitaan yang sangat berat, sampai ada riwayat yang menyebutkan mereka hanya bisa makan dedaunan dan kulit pohon karena tidak ada makanan yang masuk. Mengapa pada masa itu seakan-akan sahabat kaya tidak banyak menolong? Sebenarnya para sahabat yang berharta tetap berusaha membantu, hanya saja tidak bisa dilakukan secara terbuka. Jika mereka terang-terangan membantu, maka mereka juga akan diboikot dan hartanya ikut disita. Maka bantuan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada riwayat tentang Hisham bin Amr yang pada malam hari melepaskan unta yang penuh dengan gandum menuju lembah agar bisa dimanfaatkan oleh keluarga yang terkurung. Ada pula kisah Hakim bin Hizam yang menyelundupkan gandum untuk Khadijah. Ia sempat dihadang oleh Abu Jahal, namun ditolong oleh seorang Quraisy bernama Abu al-Bukhturi sehingga gandum itu tetap sampai. Sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq sudah banyak menghabiskan hartanya untuk membebaskan budak yang disiksa karena keislaman mereka, sehingga pada masa pemboikotan, ia sendiri sudah tidak memiliki harta sebanyak sebelumnya. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai dermawan, tetapi mereka tidak bisa memberikan bantuan dalam jumlah besar secara terang-terangan, sebab jika ketahuan maka mereka langsung akan mendapat sanksi dari Quraisy. Lalu bagaimana dengan istilah ahli hadis dan ahli tarikh? Pada masa Rasulullah Muhammad belum ada sebutan seperti itu. Saat itu para sahabat hanya dikenal sebagai penyampai wahyu atau penyampai ajaran yang langsung mereka dengar dari Rasulullah. Istilah ahli hadis dan ahli tarikh baru muncul jauh setelah Islam berkembang. Maka wajar jika dalam kisah pemboikotan tidak ada penyebutan tentang ahli hadis atau ahli tarikh yang ikut membantu. Mengapa Allah mengizinkan pemboikotan terjadi? Itu adalah bentuk ujian keimanan. Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya mengikuti arus. Dari penderitaan itu tampak bahwa Bani Hashim, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum, tetap membela Rasulullah Muhammad dan rela menderita bersama beliau. Selain itu, penderitaan itu juga membangkitkan simpati beberapa tokoh Quraisy yang merasa pemboikotan terlalu zalim. Dari situlah muncul perlawanan dari orang-orang Quraisy sendiri yang akhirnya membatalkan perjanjian. Akhir dari pemboikotan terjadi ketika perjanjian yang digantung di Ka'bah diketahui sudah dimakan rayap, hanya tersisa nama Allah. Beberapa tokoh Quraisy yang masih memiliki rasa kemanusiaan, seperti Hisham bin Amr, Mutim bin Adi, Abu al-Bukhturi, dan Zamah bin al-Aswad, bersatu untuk menghentikan pemboikotan. Setelah berlangsung sekitar 3 tahun, penderitaan itu pun berakhir.